dipersembahkan oleh Pemirsa, 100 hari sudah Kabinet Merah Putih bekerja. Meski tidak menjadi indikator resmi, waktu 100 hari seringkali jadi barometer. Apakah sebuah pemerintahan baru menunjukkan tanda-tanda permulaan yang baik dalam merealisasikan janji-janjinya? Atau baru sekedar omon-omon saja? Nah, pemirsa, angka 100 dalam rapat kabinet di Istana 22 Januari lalu juga dibahas soal 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja setiap pembantunya. Presiden menilai 112 anggota Kabinet Merah Putih berhasil melewati 3 bulan pertama dengan kompak dan semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Presiden mengingatkan para menterinya untuk terus fokus bekerja untuk rakyat dan satu lagi yang penting, potong anggaran semua kementerian demi efisiensi. Nah, tapi di sisi lain kita lihat juga ada semacam rapor, ada yang memberikan penilaian kepada kinerja para menteri Kabinet Prabowo Gibran. Apa iya sih sebetulnya semua anggota kabinet sudah bekerja baik? Adakah buku rapor untuk masing-masing menteri sebagai bahan evaluasi? Siapa sebetulnya menteri yang dapat rapor hijau dan siapa yang diganjar rapor merah? Kita akan lihat bagaimana ada sejumlah survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Gibran. Angkanya di kisaran 80%. Namun ada lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS yang terang benderang merilis daftar menteri yang berkinerja buruk, tidak terlihat bekerja, bahkan katanya layak di reshuffle. Pemirsa, apa iya sih seburuk itu kinerjanya sampai dimasukkan ke dalam list yang bisa kita sebut sebagai rapor merah? Kontroversi mendatangi langsung ada 2 menteri yang namanya masuk di urutan teratas menteri dengan rapor merah di Kabinet Prabowo Gibran. Apa respons mereka? Inilah kontroversi selengkapnya. Janji menteri. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kontroversi, masih bersama dengan saya Zilvia Iskandar. Kontroversi hari ini spesial karena kami menyoroti kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja penilaian dari Kabinet Merah Putih banyak ditentukan oleh kinerja para pembantu alias para menteri dari Presiden Prabowo Subianto. Ada yang menuai prestasi, tapi ada pula yang menuai kontroversi. Dan dalam kesempatan ini kami menghadirkan salah seorang menteri dari Kabinet Merah Putih, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Kami undang bersama Bang Menteri, Bang Raja Juli. Silakan Bang Raja Juli, apa kabar? Bang, terima kasih ya sudah hadir di Metro TV. Terima kasih. Bang Raja, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dari Kementerian Kehutanan. Apa yang bisa dibanggakan dalam 100 hari kinerja Kementerian Kehutanan? Kalau bisa saya simpulkan, dan itu yang saya internalisasikan ke teman-teman di Kementerian Kehutanan, kita harus mengubah paradigma kita melihat hutan. Ya. Jadi hutan tidak hanya tegakan yang indah yang bisa dilihat dari jauh, ya, betapa hijaunya, betapa rimbunnya hutan. Ya. Tapi kemudian faktanya selama ini rakyat miskin atau titik-titik kemiskinan itu justru berada di dalam hutan atau di sekitar hutan. Nah, ini yang harus diubah. Jadi bagaimana kemudian hutan menjadi sumber kesejahteraan, ya. Livelihood masyarakat yang ada di hutan harus dijamin. Ya. Hanya dengan itulah kemudian hutan kita bisa dapat terjaga dan sekaligus hutan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Untuk bisa menuju goal itu, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, kita akan bahas lebih jauh ya Bang Menteri ya. Tapi kita boleh sambil jalan supaya bisa lebih rileks lagi memikirkan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Ada beberapa isu yang mencuat Bang Menteri soal bagaimana kinerja Kementerian Kehutanan, terutama beberapa rencana soal misalnya mengubah hutan kita 20 juta lebih. Ini salah. Saya belum selesai nih. Tapi tidak apa-apa. Silahkan dikoreksi Bang Menteri, karena itulah pentingnya Bang Menteri di sini untuk mengoreksi. Apa yang tertangkap di media adalah ada rencana untuk mengubah 20 juta hektar lebih hutan kita dialihkan menjadi hutan yang bisa ditanami untuk kebutuhan pangan dan energi. Ketika itu saya habis ratas dengan Pak Presiden di Istana.
bersama dengan Kepala Bappenas, kami membuat sebuah nomenklatur yang disebut sebagai hutan cadangan pangan, energi dan air. Konsepnya bukan mengubah kawasan menjadi APL, tapi justru memaksimalkan fungsi hutan. Jadi tidak ditebang hutannya, tidak terjadi deforestasi, tapi hutan-hutan yang memang kita identifikasi sebagai hutan kritis, ya, baik itu karena illegal logging yang terjadi pada masa lalu atau kebakaran hutan, ya, kita identifikasi itu ada sekitar 20,6 juta. Nah, di tanah-tanah semacam itulah, di hutan semacam itulah kemudian kita lakukan rehabilitasi hutan, ya, dengan menanam tegakan kembali. Tapi saat bersamaan kita bisa menerapkan apa yang disebut sebagai sistem agroforestry. Agroforestry. Sebuah tradisi yang sebenarnya sudah ada dulu tumpang sari. Ya. Ya. Berarti tidak ada yang diubah, tidak ada deforestasi. Tidak ada deforestasi, ya. Dan pernyataan saya sebenarnya clear ya ketika keluar di situ. Saya katakan ini bukan alih fungsi lahan, bukan deforestasi. Dalam setiap rencana yang dibuat oleh pemerintah itu pasti selalu ada yang mengkritik ya, Bang Menteri, dan itu wajar. Memang kita butuh kritikan untuk bisa lebih baik lagi. Misalnya, entah ini penilaian atau Bang Menteri mengatakan salah, saya koreksi bahwa itu bukan mengubah hutan menjadi kemudian ditebang untuk ditanami pangan, tapi untuk bisa memaksimalkan apa yang sudah ada sekarang. Tapi kalau menurut Walhi misalnya salah satunya, ini bisa berbahaya, bahkan dijuluki Kementerian Kehutanan, diubah namanya nomenklatur jadi Kementerian Deforestasi. Nah, apa yang bisa Bang Menteri sampaikan ketika sudah ada kritik seperti itu? Ya, saya kira biasa ya, saya biasa dikritik. Selama ini saya hidup di politik, baik orang yang memang memiliki niat tulus mengkritik atau bahwa ini adalah orang yang ingin melakukan demoralisasi ya terhadap proses politik, suatu hal yang biasa. Saya sama sekali tidak terganggu ya. Bagi saya bekerja dengan ikhlas sebagai pembantu Pak Presiden. Siang malam saya bekerja, turun ke daerah juga untuk mengecek di lapangan, untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab saya. At the end ya terserah kepada beliau, ya kepada rakyat masyarakat untuk menilai ya. Tapi Bang Menteri, kalau melihat yang seperti ini, kritikan-kritikan seperti ini, kalau menurut Bang Menteri apakah tidak bisa dipungkiri selalu saja mungkin ada sepersekian persen motif politik, motif untuk menjatuhkan? Apalagi dalam 100 hari kerja ketika sedang betul-betul dipantang ini kinerja. Saya sekali lagi menyerahkan kepada Pak Presiden sebagai atasan saya. Ya. Saya hanya bekerja secara ikhlas, insya Allah ya, kerja tuntas ya. Dan ya biar rakyat nanti akan menilai apakah program kementerian kami ini betul-betul dapat membantu mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo. Ya. Sekarang ada sebuah lembaga bahkan yang ketika dalam 100 hari kerja ini, Pak Menteri, yang menilai bahwa mereka membuat daftar rapor merah, rapor hijau, menteri mana yang berkinerja baik, mana yang buruk, mana yang harus di-reshuffle, mana yang harus dipertahankan. Dan ada nama Bang Raja Juli di situ sebagai menteri urutan pertama, menteri yang harus di-reshuffle, menteri yang sepertinya tidak bekerja. Itu ada dua kategori yang berbeda. Bang Menteri menanggapinya seperti apa? Kita sambil jalan lagi, Bang Menteri. Oke. Jadi bagaimana Bang Menteri menyikapi rapor merah yang dikeluarkan oleh lembaga serius, Bang? Saya terus terang baru baca belakangan, tapi banyak juga report dari beberapa lembaga ya yang menunjukkan ya ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Tapi bagi saya itu sebagai evaluasi untuk memaksimalkan kerja saya. Insya Allah sekali lagi saya bekerja almost 24 hours ya. 7 days a week gitu ya untuk memang menjalankan amanah ini dengan baik. Makanya kalau pada saat di kategori yang katanya menteri yang tidak seperti bekerja, padahal kata Bang Menteri sudah bekerja. So monggo 7 kali 24 jam. Silakan. Saya selalu juga update apa yang saya kerjakan. Ya, ini bagian dari amanah dari internal partai saya juga untuk transparan. Kalau melihat rapor-rapor seperti ini jadi pusing nggak? Jadi beban tidak? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Bahkan saya hampir tidak membaca itu ya sampai kemudian ada teman yang memperlihatkan bagi saya. Iya, ada satu lagi yang ingin kami tanyakan, Bang Menteri, ini terkait dengan isu yang lagi hangat menjadi perbincangan karena terkait dengan proyek strategis nasional PSN. Tolong disampaikan kepada kami secara jelas, ketika ada usulan soal 1.600 lebih hektar hutan lindung ya, yang katanya ada di kawasan PSN PIK 2, yang katanya itu mau diubah juga. Benar tidak nih istilahnya mau diubah juga karena itu termasuk bagian dari PSN dan akan menjadi tropical coastland yang merupakan rencana dari PIK 2.
Pertama ada pengajuan dari PJ Gubernur Banten. Dan betul pada tanggal 25 Juli sebelum saya masuk, surat itu sudah ada di meja Bu Menteri. Ada pengajuan pengubahan fungsi Hutan lindung. fungsi hutan ya seluas 1.603 hektar tersebut. Apa yang kami lakukan? Ya kami akan mendengar aspirasi masyarakat. DPR kemarin sudah merekomendasikan agar tidak ada perubahan fungsi. Dan yang paling penting adalah kami akan lakukan itu secara prosedural ya. Misalkan akan membentuk tim dulu. Ya. Saya ingin kaitkan dengan yang terjadi juga baru-baru ini, kita heboh, satu negara heboh membicarakan soal pagar laut yang akhirnya menyangkut kemana-mana, ya kan, termasuk ditanyakan juga ke Bang Menteri. Dulu Bang Menteri masih menjadi Wakil Menteri ATR BPN, ya. Ketika itu di zamannya Bang Menteri sebetulnya bagaimana prosesnya? Ketika saya melihat pertama berita itu, saya langsung bilang, waduh, saya jadi wamen dulu, pernah mencoba memperbaiki institusi ini, ternyata masih ada kelompok-kelompok jahiliyahnya nih yang masih berbuat satu hal yang nggak baik. Tapi menurut saya begini, ini lagi-lagi soal politis ya. Ini seolah di framing dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi misalkan ya. Saya ingin mengatakan gini, Mbak, Pak Presiden Jokowi itu justru adalah orang yang sangat visioner ya. Bahkan revolusioner dalam konteks manajemen pertahanan di Indonesia. Mekanisme yang kita buat ketika itu adalah melakukan desentralisasi, otorisasi, sertifikasi tanah. Karena kalau sentralisasi dengan Indonesia yang luas, semuanya di meja menteri, pasti tidak akan pernah terjadi proses pendaftaran tanah sistematis lengkap itu. Jadi akhirnya daerah punya otoritasnya masing-masing. Mereka punya otoritas masing-masing, dan oleh karena itulah sekarang kita bisa mempunyai luar biasa ini, gitu loh. Tanah kita sudah tersertifikat sekitar 118 atau 19. Jadi kalau masih ada kecolongan seperti ini, tiba-tiba ada hak guna bangunan di atas laut, itu tindak aja. Karena siapa dan saya kira udah benar ya pada oleh Pak Nusron, saya dukung. Tapi Bang Raja mengatakan, aku yakin ini tidak ada menteri, wakil menteri nggak itu mungkin. Nggak tahu. Nggak mungkin. Nggak tahu soal bayangkan sertifikat 6-7 juta sertifikat diproduksi 1 tahun. Artinya ketika saya jadi wamen 2 tahun aja ada 14 juta sertifikat. Apakah ada di saya tahu? Justru kita memberikan mempunyai buat aturan ya sedemikian rupa untuk memberikan delegasi ya, sekaligus check and recheck di level kabupaten kota gitu supaya tidak terjadi hal semacam ini. Kalau itu terjadi mengecewakan. Terakhir nih, Bang Raja, Bang Menteri, kembali lagi ke konteks bagaimana sekarang Bang Raja tetap terpilih lagi sebagai pembantu presiden di Kabinet Merah Putih. Setelah 100 hari untuk membuktikan kalau betul-betul dari Kementerian Kehutanan ini bisa berkontribusi terhadap cita-citanya Pak Prabowo, fokusnya akan kemana, Bang? Tetap ya, pertama saya akan selesaikan reformasi di internal. Dirjen-dirjen yang ada selama ini, saya mengidentifikasi mereka ini menjadi raja-raja kecil. Ya. Jadi kalau kita punya program one map policy ya, pada level antar kementerian, bahkan di internal kami pun petanya masing-masing kedirjenan tidak terkonek. Jadi saya akan kejar ya agar semua tidak bekerja di satu platform yang sama, proses bisnis yang sama, sehingga ketika ada perubahan fungsi di satu kedirjenan, dirjen yang lain akan tahu karena memang diupdate di sana secara otomatis. Kemudian proses tadi reforestasi, ya, saya akan mengejar target 12,6 juta lahan kritis kita akan ditanam, tapi saat bersamaan saya juga akan memaksimalkan fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik kalau begitu, terima kasih Menteri Kehutanan Bang Raja Juli Antoni sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Sukses terus, Pak. Terima kasih. Tapi pernah ditanya nggak Mas Muni, sekarang Mas Muni tuh anak buahnya Pak Jokowi apa anak buahnya Pak Prabowo? Ya gitu? pasti anak buahnya Pak Prabowo dong. Anak buahnya Pak Prabowo. Karena jelas kita kan ya. menteri dan pembantunya Pak Prabowo. Aha. Dipersembahkan oleh Menteri lain yang ikut mendapatkan nilai kurang memuaskan alias mendapatkan rapor merah versi Selyos adalah Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Tim Kontroversi sudah berada di rumahnya dan kami akan menanyakan langsung respons dari Bapak Budi Aristiadi ketika namanya masuk
Nah, ke rumah dinas baru ini ya. Sebelumnya di mana, Mas? Di Widya Chandra. Widya Chandra. Jadi gimana, sudah betah dengan rumah yang baru? Ya harus betah dong. Harus betah ya. Sudah betah juga menjadi menteri yang baru sekarang, Menteri Koperasi. Sebelumnya kan Menkominfo. Oh, iya. Jadi gini loh, Ah. saya selalu bilang ke teman-teman gerakan koperasi, bahwa saya ini bukan Menteri Koperasi, tapi juru bicara koperasi. Kenapa begitu, Mas? Bukan karena koperasi itu harus gerakan. Ini adalah gerakan sosial ekonomi sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar, amanat konstitusi. Karena itu koperasi ini harus jadi gerakan sosial ekonomi masyarakat. Gitu. Mas, aku mau tanya dong nih, kebetulan di sini ada kertas dan spidol. Mas Muni, sekarang kan zamannya setiap menteri itu dinilai ya. Ada lembaga ini memberikan nilai ini, memberikan rapor ini. Itu kan bagian dari demokrasi. Kalau Mas Muni sendiri boleh dong menilai diri sendiri. Gini. Ya kan, kalau memberikan skor. Saya gini, koperasi ini terus terang di Indonesia perlu tantangan tersendiri. Karena apa? Karena tingkat partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi baru 29,8 juta, baru 30 juta. Dibandingkan dengan Amerika yang katanya negara kapitalis, liberalis, individualis, dia 155 juta. Hampir setengahnya masyarakat sudah berkoperasi. Ada banyak tantangannya. Jadi justru itu, koperasi ini adalah kementerian yang penuh tantangan, tapi sekaligus juga peluang dan harapan. Ada tantangan, ada peluang. Ada peluang. Kalau begitu, skor kinerja dari Kementerian Koperasi selama di bawah Mas Muni 100 hari kerja ini Ya, berapa? Dari 1 sampai 10? 7. 7. Coba kita kasih skornya 7. Berarti ini cukup baik sebetulnya ya? Enggak, karena gini, saya melihat satu begini, koperasi ini sebagai gerakan sosial ekonomi ini punya harapan. Masyarakat bergairah kembali berkoperasi. Kami sudah ganti logo Kementerian Koperasi yang menyimpulkan harapan baru, menyongsong Indonesia Emas. Yang kedua begini, koperasi ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi harus kita tingkatkan. Kedua, rebranding, digitalisasi, karena era digital tetap harus menjadikan koperasi yang lebih modern. Nah, yang keempat, tata kelola dan sumber daya manusia. Kembali lagi ke skor ini, Mas Muni. Angka 7 ini kan cukup baik ya kalau Mas Muni menilai kinerja Mas Muni sendiri. Tapi ada lembaga Selios. Masih sudah dengar dong, Mas Muni ya? Nih, Belum, baru dengar. saya liatin lagi. Ya. Ada 3 kategori loh, nama Mas Muni masuk semua. Menteri Ya, berkinerja Menteri buruk, katanya tuh di urutan kedua. Menteri yang perlu di reshuffle, urutan kedua juga. Terus menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja juga ada nama Mas Budi Aristiadi di sini. Komentarnya dong. Demokrasi, semua orang boleh nilai. Silakan aja dinilai. Gitu loh. Termasuk kita juga boleh, masyarakat juga boleh nilai lembaga yang menilai itu. Emang Mas Muni penilaiannya gimana terhadap lembaganya? Ya kita kan banding-bandingin dengan yang lain. Dengan lembaga yang lain, dengan Litbang Kompas atau yang lain-lain ya. Banyak lembaga gitu. Kan dibanding-bandingin. Dia mereka aja nilai Pak Prabowo 5, Mas Gibran 3, bagaimana Presiden dan Wapres. Begitu. Jadi tapi itu bukan dalam diskusi kita lah. Tapi buat kami sebagai kaum Demokrat, bersuara, kebebasan berpendapat, silakan aja nilai. Toh kita juga bisa nilai lembaga itu, gitu loh. Tapi ini dijadikan bahan masukan nggak? Enggak. Dibicarakan juga enggak. Oh gitu? Enggak. Memang Kementerian Koperasi ini kan baru dipisah dari Kementerian UMKM sehingga perlu effort yang lebih berat ya. Tapi buat saya ini challenging, nggak apa-apa. Orang boleh menilai nggak apa-apa. Lebih baik kita dinilai dari awal juga, lebih baik kita dinilai orang meng-underestimate kita daripada meng-overestimate kita. Tapi kalau disebut kinerja buruk, patut di reshuffle, kita ikut perintah aja. Kalau kita kan menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Tapi sejauh ini Presiden menyampaikan feedback untuk Kementerian Koperasi seperti apa, Mas Muni? Belum. Semua secara umum kan Presiden kemarin terakhir di sidang Kabinet Paripurna menyampaikan bahwa mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih. Begitu. Selain Presiden Prabowo, Mas Muni kan hari Selasa kemarin tuh tertangkap kamera juga habis berkunjung ke Presiden ke-7, Pak Jokowi. Apa sih yang didiskusikan? Silaturahmi. Kita boleh sambil pindah tempat ya, Mas Muni ya. Jadi kemarin ketika Mas Muni bertemu dengan Pak Jokowi ini banyak yang bertanya-tanya. Gak mungkin lah cuma sekedar silaturahmi biasa. Apa yang didiskusikan? Silaturahmi bahwa
harapan masyarakat terhadap pemerintahan ini, pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini sangat tinggi, sehingga kita harus kelola dengan baik. Itu aja pesan Presiden, harus didukung penuh. Ada yang spesifik didiskusikan mungkin terkait dengan lebih banyak ke bagaimana isu-isu terkini, ekonomi kerakyatan, misalnya. Koperasi, Misalnya minta saran dari Pak Jokowi juga iya kan, Mas Muni? Misalnya soal rumput laut, kelapa sawit. Kita tahu Mas Muni sudah lama sejarahnya dengan Pak Jokowi di Projo juga, ya kan. Kemudian pernah menjadi menteri pembantu dari Pak Jokowi juga, dan sekarang sudah menjadi menteri dari Pak Prabowo. Ada yang membanding-bandingkan nggak sih Mas Muni misalnya ketika Mas Muni menjadi menterinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sekarang, berbeda tidak cara kepemimpinannya yang dirasakan oleh Mas Muni? Ini kan keberlanjutan. Jadi menurut saya tidak ada bedanya. Selama hati kita, pikiran kita, perasaan kita dan tindakan kita untuk negara, untuk rakyat nggak ada bedanya. Begitu. Memang tantangannya beda karena di Kementerian Koperasi ini lebih jejak, lebih menginjak bumi lah kalau kata teman-teman bilang. Gitu loh. Jadi urusannya memang urusan dengan masyarakat, rakyat kecil. Tapi pernah ditanya nggak Mas Muni, sekarang Mas Muni tuh anak buahnya Pak Jokowi apa anak buahnya Pak Prabowo? Ya, gitu? pasti anak buahnya Pak Prabowo dong. Anak buahnya Pak Prabowo, karena jelas kita kan ya. menteri dan pembantunya Pak Prabowo. Kita ingat baru waktu itu dilantik sebagai Menteri Koperasi, sebelumnya Menkominfo, gara-gara oknum, Mas Muni sampai harus dipanggil ke Bareskrim Polri. Saya ingin tanya soal itu, tapi kita sambil jalan lagi Mas Muni. Oke. Mas Muni, tadi soal oknum. Iya. Mas Muni sepertinya jadi menteri pertama di kabinetnya Pak Prabowo yang sampai harus dipanggil ke Bareskrim nih untuk memberikan keterangan soal waktu itu kasus membacking situs judul. Itu kelanjutannya bagaimana sih Mas Muni? Saya nggak, kalau soal kelanjutan saya nggak tahu. Tapi Mas begini. Nggak dipanggil lagi? Begini, sebagai warga negara yang taat hukum kita wajib membantu aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat untuk sama-sama dalam upaya pemberantasan judi online. Keterangan penting yang Mas Muni sampaikan apa waktu itu? Ya bahwa yang paling penting saja. Yang bahwa satu, tidak ada keterlibatan satupun orang-orang dekat saya. Yang kedua, tidak ada perintah baik lisan maupun tertulis dari saya. Yang ketiga, tidak ada aliran dana. Jadi Mas Muni intinya membantah ada keterlibatan. Bukan membantah, saya menjelaskan. Karena ini ada bagian dari upaya-upaya pihak tertentu yang ingin memframing saya, padahal kalau itu digali-gali terus itu kelibatnya ke mereka semua. Makanya saya bilang jangan fitnah saya. Nanti mereka kamu siapa sih? Udah lah, nanti semua juga tahu publik. Begitu loh. Cari aja pengepulnya siapa, pengepul dananya. Tanya mereka dong, kamu store ke siapa? Pernah nggak ke Tapi Mas Muni menyampaikan mereka itu ke penyidik? Oh, saya sampaikan apa adanya. Motifnya apa memang Mas Muni? Loh, mereka kalau itu makin digali nanti kaget. Nanti semakin digali semakin kaget. Kan begini. Kemana aja itu alirannya. Ya. Begitu loh. Iya, kalau Mas Muni mengatakan ada yang mencoba memframing Mas Muni, menurut Mas Muni motifnya apa untuk memframing? Motifnya supaya mereka nggak kena. Padahal mereka selama ini yang menikmati. Saya ini bayangin 15 bulan saya yang paling kampanye dan kerja keras loh. Untuk memberantas judi online dengan segala daya upaya yang saya punya. Kasus soal judi online ini langsung besar gitu ketika Mas Muni sudah tidak menjadi Menkominfo lagi, bahkan sudah menjadi Menteri Koperasi. Dan gara-gara kasus ini pula sempat ada isu-isu, wah ini salah satu kandidat yang akan di-reshuffle dan banyak-banyak isu-isu lain. Sebetulnya Mas Muni takut gak sih untuk di-reshuffle? Enggak. Itu hak prerogatif Presiden. Gitu. Kita dipercaya untuk membantu, kita bantu. Sekuat tenaga, sebisa mungkin. Udah. Apakah ini salah Karena satu gini, saya yakin kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Kedua, Tuhan nggak pernah tidur. Baik, kalau begitu. Mas Muni, sukses. Sukses. Dengan jabatan Menteri Koperasi, semoga betul-betul bisa membantu mensejahterakan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, saat lagi kontroversi akan kembali bersama dengan 4 narasumber di studio untuk membahas lebih jauh soal apa tindak lanjut dari rapor yang sudah disampaikan mengenai kinerja para menteri. Apakah ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan seperti apa yang akan dilakukan? Sesaat lagi, pemirsa. Dipersembahkan oleh
warahmatullah. Masih ada ekspektasi dari publik yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam 100 hari ini. Baik pemirsa, sudah ada 4 narasumber di studio kontroversi. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP Partai Gerindra Hendar Sahmarantoko. Selamat malam Mas Hendar. Selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Mas Dev, selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, ada Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mungkin saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau tadi Mas Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi, memberikan skor 7 untuk dirinya sendiri selama menjadi menteri di 100 hari pertama. Kalau Mas Adi Praitno menilai secara keseluruhan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, berapa skornya Mas Adi? Ya, saya kira secara umum Kabinet Prabowo dan Gibran 100 hari pertama ini tidak bagus-bagus amat dan tidak buruk-buruk amat. Jadi saya ngasih skornya 6 sebenarnya. Kenapa saya skor 6? Saya menggunakan 2 variabel. Pertama adalah variabel survei opini publik. Jadi suka tidak suka, survei itu kan adalah alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi bagaimana persepsi publik terkait dengan kinerja pemerintah. Kan sudah banyak survei yang menyebutkan 80,9% mereka itu cukup percaya bagaimana Prabowo dan Gibran itu sudah memulai sesuatu yang positif. Meski pada saat yang bersamaan publik sebenarnya tidak terlampau tahu apa indikasi tingkat kepuasan itu. Karena memang biasanya survei opini publik itu kan pertanyaannya tidak terlampau mendalam. Pertanyaannya tertutup, terbatas apakah Anda puas dan tidak. Setelah itu kan tidak diperdalam. Apa yang membuat Anda puas? Misalnya disebutkan satu persatu. Di survei seringkali terbatas, tidak di situ. Maka saya menemukan jawabannya, yaitu di survei yang berbasiskan kualitatif yang seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan Cilios itu, dia mencoba untuk bagaimana mencari preferensi, bagaimana pendapat kalangan ahli yang disebut dengan expert judgment itu, bagaimana para ahli yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, punya pengetahuan yang mendalam terkait dengan kinerja pemerintah dan menteri, kemudian muncul skornya. Sekalipun saya tidak terlampau setuju dengan skornya yang saya kira terlampau minor ya, tapi secara substansi yang ingin saya katakan adalah per hari ini 100 hari kinerja Prabowo Subianto dan Gibran itu yang paling bisa diraba itu paling mungkin hanya soal makan bergizi gratis, kemudian biaya haji turun, kemudian ada diskon untuk tarif listrik sebulan 2 bulan. Selebihnya di luar itu ya tentu adalah hal-hal yang sifatnya hanya sebatas pertama nih, sebatas rencana dan kemudian sebatas planning, dan banyak menteri yang justru dikaitkan dengan peristiwa masa lalunya. Nah, 2 menteri yang tadi Zilvia wawancara itu, bagi saya itu adalah efek dari peristiwa masa lalu yang kemudian memberikan bagaimana raport mereka itu diberikan merah, bukan terkait dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Peristiwa masa lalu misalnya Budi Ari dengan ada isu keterlibatan dengan judol Budi Ari pada misalnya saat soal judi online, ataupun misalnya Raja Juli itu terkait dengan posisinya sebagai wakil menteri, terkait dengan ATR BPN dan seterusnya. Saya menduga gara-gara peristiwa masa lalu itu yang kemudian memberikan persepsi yang agak sedikit negatif. Kan bahkan ketua umumnya Bang Dev juga disebutkan di situ. Karena itu peristiwa masa lalu. Karena 100 hari sebenarnya itu tidak terlampau cukup sebenarnya untuk mendeteksi apa yang dilakukan oleh para menteri itu. Makanya kalau kita mau listing satu persatu apa yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran 100 hari itu tadi yang saya sebutkan, biaya haji turun, kemudian soal listrik diskon 2 bulan, apalagi itu. Kemudian yang lain itu hanya sebatas rencana, ingin bikin rumah 3 juta kan masih gelap gulita. Untuk sekolah rakyat masih gelap gulita. Makanya dari Mas Adi nilainya 6 ya untuk kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Betul, kenapa saya kasih 6? Ini semacam UTS lah, sementara UASnya masih tinggal 4 sampai 5 tahun lagi. Tadi ada satu lagi nama menteri yang sebetulnya masuk dalam daftar rapor merah dari Selios, Mas Dev, yang sudah disebutkan Mas Adi Pra, yaitu Ketua Umumnya Mas Dev di Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurut Mas Dev, dengan nilai merah untuk Menteri Bahlil Lahadalia, itu bisa diterima atau Mas Dev juga mau seperti 2 menteri yang tadi mengatakan bahwa lembaganya Selios ini yang agak lain sendiri gitu? Ya, kalau saya bukannya membela, tapi kita mencoba objektif mungkin. Ya kan bersamaan dengan munculnya hasil survei Selios, ada juga hasil survei Kompas. Ya, kalau saya melihat lebih
percaya kepada hasil Kompas. Kenapa? Karena dijelaskan cara proses pengambilan samplingnya, pendekatan ke masyarakat, bukan pendekatan lah, jejak pendapatnya seperti gimana. Nah, sementara kalau dari lembaga Selios, lembaganya baru saya dengar. Saya bukannya mendiskreditkan atau menganggap bahwa ini tidak kredibel, tapi ya kalau Kompas saya sudah tahu selama puluhan tahun. Tapi kan itu secara keseluruhan ya, kalau yang survei Litbang Kompas itu secara keseluruhan. Di Selios kita bisa melihat detail, angka untuk menteri. Kembali lagi, mau detail, mau makro, mau mikro, akan tapi yang menyelenggarakan siapa, cara penyelenggarannya bagaimana, yang diambil sampelnya itu siapa saja. Nah itu kan menjadi pertanyaan. Singkatnya Mas Dev menilai tidak layak Pak Bahlil masuk di situ. Loh, yang menganggap layak apa tidak, itu adalah presiden. Karena presiden yang memilih, presiden yang menggunakan. Nah selama presiden itu masih percaya, itu terbukti bahwa kerjanya masih sangat baik. Yang menilai adalah presiden, tepat sekali. Makanya ada Kang Ujang di sini. Kang Ujang, presiden sudah mengatakan pada saat rapat kabinet paripurna ya, bahwa mengapresiasi semua kinerja para menterinya dinilai kompak, solid, dan bisa bekerja sama dengan baik. Tapi sebetulnya itu kan yang kita lihat di panggung depan. Di panggung belakang, apakah sebetulnya ada koreksi atau evaluasi yang lebih detail untuk masing-masing menteri? Yang pasti begini Mbak Sylvia, kami bekerja itu full time. Artinya para menteri itu kompak, lalu juga menjalankan program yang sudah disodorkan kepada Pak Presiden ketika dilantik yang lalu. Di saat yang sama juga kami bekerja itu tidur itu 3-4 jam, Mbak Sylvia. Jadi kalau kita bicara soal ukuran kinerja menteri, maka kami membacanya adalah sesuatu yang baik, yang positif. Kalaupun tadi ada penilaian yang negatif ya dari jajak pendapat yang dianggap ahli ya oleh Selios itu, tentu itu ya bagian daripada evaluasi saja. Karena kami berjalan baru 3 bulan. Kalau ibaratkan bermain bola 90 menit, ini kan baru 5 menit. Dan sudah tercipta gol-gol itu loh. Gol-golnya apa? Tadi MBG sudah, saya tambahkan dari Bang Adi tadi, bahwa ada kenaikan UMP 6,5%. Lalu juga penghapusan kredit macet dari para UMKM, petani dan nelayan. Nah, itu juga menjadi penting bahwa gol-gol itu sudah tercipta di menit-menit awal, 5 menit pertama dalam 90 menit pertandingan. Nah, kalau kita umpamakan lagi bahwa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini 3 bulan itu dari 60 bulan yang akan berlangsung ke depan, ini artinya 57 bulan lagi. Ini pun baru 5% nih, 3 bulan. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kabinetnya, bagi kami, kami sudah bekerja keras, sudah melakukan yang terbaik. Kalau ada minus-minus, kekurangan, bolong-bolong, itu hal yang wajar. Karena wajar, tapi apakah bisa dibilang bisa ditolerir begitu, Kang Ujang? Yang pasti kami bekerja keras, pemerintah, untuk memberikan kerja yang terbaik dengan program-program yang dimiliki oleh kementerian. Ya Pak Prabowo selalu mengatakan, silahkan nilai kami 6 bulan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penilaian dari publik yang menganggap 100 hari, kami tidak mengenal 100 hari. Tetapi agar lebih objektif, tadi agar tidak lebih singkat dan waktunya cukup, maka 6 bulan itu menjadi penting. Oleh karena itu Mbak Sylvia, kami memastikan kalau soal belakang layar tadi, yang jelas kami PCO itu Kantor Komunikasi Presidenan, hampir tiap hari rapat dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan apa yang akan dilakukan step demi step, bulan demi bulan itu kami sudah rancang. Ya ini kita lakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat bangsa. Artinya kalau ada penilaian negatif itu bagian daripada evaluasi lah. Tetapi kami yakin kami akan bekerja yang terbaik. Ada survei opini publik yang bisa dijadikan salah satu acuan. Tapi pertanyaan saya, di internal sendiri, Kang Ujang, apakah ada mekanisme yang bisa secara objektif memotret, mengukur, memastikan kinerja atau rapor dari para menteri ini, setiap menteri itu dipantau, ada tidak? Ada, kan kalau kita lihat pemerintahan yang lalu kan ada KSP. KSP kan bisa menilai kinerja menteri itu dan evaluasi internal istana itu selalu dilakukan. Masukan-masukan publik selalu juga dijaring gitu. Oleh karena itu tidak usah khawatir gitu bahwa apa yang menjadi catatan gitu dari para menteri dengan program-programnya itu juga akan terlihat kok, baik dari sisi internal di istana ya maupun oleh publik. Karena bagaimanapun ini pembuktian pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kami ingin bekerja terbaik untuk rakyat Indonesia, maka ya menteri pun
akan selalu bekerja yang terbaik. Oke. Tadi kalaupun ada riset ya, penelitian ataupun survei yang menganggap mohon maaf agak miring, yaitu tentu menjadi bagian koreksi yang tentu masih perdebatan juga soal metode dalam dan 100 hari Pak Prabowo dan Mas Gibran memimpin, ada beberapa isu miring tadi. Saya ingin tanya ke Mas Hendar Sam. Salah satu yang paling membuat gaduh satu republik ini adalah soal pagar laut. Nah, apakah isu-isu seperti ini mengganggu untuk Partai Gerindra yang merupakan partainya Pak Prabowo? Dijawab nanti Mas Hendar Sam. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Mas Hendar Sam, karena pemerintahan Pak Prabowo ini mengusung konsep keberlanjutan ya. Makanya semua PR-PR atau beban dalam tanda kutip yang terjadi di pemerintahan sebelumnya akhirnya juga banyak ditanyakan lagi ke pemerintahan Pak Prabowo. Termasuk soal gaduh pagar laut. Kebijakan-kebijakan itu dibuat di pemerintahan sebelumnya. Nah, sekarang Pak Prabowo yang dalam tanda kutip harus bertanggung jawab, menyelesaikan lah ya, mencari solusi. Nah, apakah ini sebetulnya mengganggu? Karena sebetulnya bukan kerjaan Pak Prabowo, tapi mewarisi saja gitu. Ya, tapi kan itu kan merupakan konsekuensi daripada seorang presiden baru ya, bahwa nggak bisa memisahkan antara rezim yang lama dengan rezim yang baru. Ya, kalau kita mengambil analogi bahwa hutang yang lama dari rezim yang lama tidak bisa ditimpakan kepada rezim yang baru, kan itu kan nggak fair juga. Jadi memang itu merupakan konsekuensi dan challenging bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menuntaskannya. Dari situ, itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa sebenarnya di setiap pemerintahan tentu punya pemimpin itu punya model dan stylenya masing-masing. Pak Jokowi mempunyai style yang begitu solonya ya. Kadang-kadang tersirat ya kan apa yang disampaikan ke publik, tapi Pak Prabowo mempunyai style yang begitu belak-belakan dan saklek dan tegas ya. Kita bisa lihat nggak usah jauh-jauh, di beberapa hari belakangan sini saja dia sudah mengatakan itu kan himbauan kepada tegas kepada aparat hukum untuk setia kepada bangsa dan negara. Nah, jadi hal-hal tersebut sebenarnya kan nggak perlu diterjemahkan lagi hal-hal kayak gitu ya. Jadi udah tegas gitu. Masalah-masalah gitu. Dan itu juga sebenarnya tinggal bagaimana para menteri-menterinya ini bisa dan aparat penegak hukum ini bisa menerjemahkannya secara tegas dan saklek juga, gitu loh. Jadi nggak ada lagi cara berpikir menerjemahkannya secara berbeda, karena beliau tuh orang yang saklek. Kalau A B gitu lah, ya kan. Kan udah jelas ya kan, nggak boleh main APBN, nggak boleh main APBD ya kan, seperti itu udah jelas, nggak boleh makan uang rakyat, efisiensi di segala bidang ya kan, kita harus menutup kebocoran 30% itu strategiknya seperti ini. Jadi sistematik dan strategik banget hal-hal tersebut yang harus diikuti. Maka saya melihatnya kan dari sisi yang lain ya kan gitu kan, apakah kepuasan publik yang begitu fenomenal 80,9% ini kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo atau seluruh kabinetnya. Kan ini kan harus kita breakdown juga ya. Jadi kita kan nggak tahu pertanyaannya seperti apa. Nah, kalau kita melihatnya sentralnya ke Pak Prabowo, saya rasa yang kalau kita baca-baca lah mama di medsos dan lain sebagainya, hampir tidak ada residu negatif ya terhadap Pak Prabowo pribadi tentang spirit beliau untuk membersihkan bangsa ini ya kan. Tapi memang ada beberapa menteri-menteri yang mungkin ini residu-residu politik masa lalu dan juga gaya komunikasi publik yang mungkin belum bisa menyatu. Karena ibarat ini kan kalau tim sepak bola ya baru dibentuk timnya ini, ritmenya belum dapat. Makanya, Mas Hendar, dari Partai Gerindra resah tidak sih kalau misalnya sebetulnya Pak Prabowo-nya sudah bagus, tapi karena sejumlah orang pembantunya atau tadi anak buahnya salah menerjemahkan atau tidak tegas dalam menerjemahkan kata-kata Pak Prabowo, sehingga akhirnya
mengganggu tidak kinerja dari pemerintahan Prabowo secara keseluruhan? Apakah ini meresahkan buat Partai Gerindra? Ya sebenarnya saya nggak mewakili Partai Gerindra untuk masalah yang gitu. Cuman kita juga harus wise melihatnya. 100 hari dari 1825 hari pemerintahan itu kan tentunya bukan sesuatu hal yang menjadi patokan dan barometer sebenarnya. Jadi kita melihatnya bahwa ya tim ini belum sepenuhnya ngeblend aja, belum sepenuhnya bisa menerjemahkan. Karena gini ya, kalau kita melihat ya banyak di rezim pemerintahan sebelumnya maupun di dalam negeri dan di luar negeri, 100 hari itu kadang-kadang itu banyak lebih kepada hal yang sifatnya grand design aja. Tapi beliau pada saat ini karena memang sudah isi kepalanya itu udah penuh gitu loh, ya kan, ide-ide kebangsaannya dan strategi itu memang sudah beliau sampai buat buku berbagai macam bagaimana cara menyelesaikan bangsa ini ke depannya. Jadi grand design itu langsung dieksekusi kan gitu kan ya, termasuk yang masalah kalau kita bicara masalah pagar laut kan nggak ada hal yang perlu diterjemahkan atau ditafsirkan secara berbeda ya. Iya, makanya oleh karena sudah berbingung-bingung kita menanti sebetulnya terjemahan di bawahnya itu seperti apa outputnya. Makanya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Nusron, ya kan, selaku Menteri ATR BPN, bahwa beliau langsung, saya itu nggak ada loh ngasih usulan apakah dia, tapi saya tahu bahwa pemikiran Pak Prabowo itu harus diterjemahkan seperti apa. Saya ambil contoh seperti ini ya. Singkat Mas Hendarsam. Untuk case di pagar laut itu, yang paling utama kalau memang ada pelanggaran administratif terhadap penerbitan sertifikat itu di bawah 5 tahun, maka Menteri ATR BPN itu ya koreksi bisa langsung. Udah nggak usah lama-lama nunggu-nunggu kalian itu zoom aja selesai kok masalah itu kan. Nah akhirnya besoknya itu tadi udah dicabut gitu loh. Jadi untuk contoh ya Mas Nusron, beliau bisa menerjemahkan tersebut ya. Nah, tapi kalau untuk yang sertifikat yang di atas 5 tahun, beliau harus minta petunjuk dulu nih fatwa nih, jangan sampai juga salah kan. Baik, dari tadi Mas Hendarsam, narasumber yang lain mengatakan 100 hari itu adalah waktu yang masih singkat untuk menilai secara keseluruhan yang fair gitu ya. Tapi untuk menteri-menteri yang sebetulnya bukan menteri baru dari zamannya Pak Jokowi juga sudah ada, misalnya Pak Bahlil begitu ya. Mas Dev, kan biasa ya 100 hari menjadi ukuran ancang-ancang apakah orang ini harus dipertahankan, apakah harus di-reshuffle. Sebetulnya kalau sebagai menteri yang juga sekaligus ketua umum itu merasa ada imunitas gak sih, kekebalan gitu, kalau ketua umum juga biasanya akan lebih sulit untuk di-reshuffle. Ada merasa seperti itu tidak Mas Dev? Ya kalau itu mesti tanya langsung ke ketua umumnya. Bagi Golkar merasa lebih aman tidak? Ketua umum udah pasti aman nih sebagai menteri, tidak akan di-reshuffle. Nah, kita tidak melihat merasa lebih aman, enggak. Kan kita harus semua kembali ke performanya, dan performanya itu kan yang tadi kita bahas. Kita menentukan yang menyikapi itu adalah presiden. Karena presiden yang tahu persis bagaimana pandangan, pikiran, visi misi beliau diterjemahkan di dalam kebijakan di kementerian tersebut. Nah, ya Pak Bahlil, ini sekarang kita lagi bahas Pak Bahlil ya. Karena Pak Bahlil itu bukan pandangan saya, tapi ini fakta realita bahwa semua yang presiden inginkan, yang disampaikan arahan presiden itu berhasil diterjemahkan menjadi kebijakan. Nah, memang belum sepenuhnya semua berjalan. Kenapa ya? Ini kan baru 100 hari, ya. Bukannya alasan, tapi ini adalah prosesnya, gitu ya. Bukannya menyatakan bahwa ya ini semua rancangan, tapi tidak ada realitasnya. Ya, ini kan tahapan demi tahap. Ya, ini kayak misalnya saya di DPR ngebuat undang-undang kan nggak hari ini perlu buat undang-undang anti judol, besok langsung jadi kan enggak. Nah, kan ada tahapannya juga. Ya sama juga dengan semua program-program kebijakan di kementerian. Mulai dari penyerapan aspirasinya, lalu penjabarannya, lalu landasan hukumnya, semuanya itu berproses. Nah, itu semua sudah berhasil beliau jalankan, berikut juga dengan kementerian-kementerian lainnya di dalam Kabinet Merah Putih ini. Oke, baik. Singkat-singkat saja untuk Mas Adi dan juga Kang Ujang. Mas Adi, ada prestasi tapi juga ada kontroversi. Kita ingat sudah ada utusan presiden yang mengundurkan diri karena pernyataannya, Gus Miftah. Sudah ada yang minta maaf karena persoalan di lalu lintas itu seperti Raffi Ahmad. Kemudian juga ada Menteri Desa yang sudah minta maaf, Yantri Susanto, karena persoalan COP.
Jadi ada kontroversi juga, tapi dalam setiap kontroversi itu apakah Mas Adi melihat pemerintahan Prabowo sudah mengambil sikap tegas untuk yang seperti itu? Ya, kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum itu sudah on the right track. Jadi bagi saya bukan mengundurkan diri Gus Miftah, mungkin diminta mundur sebelum dimundurkan secara terpaksa. Ini kan bahasa komunikasi publik. Artinya apa? Ini mestinya menjadi trigger. Besok-besok pembantu Prabowo jangan aneh-aneh deh. Kalau memang mobil dinas ngoeng-ngoeng tengah jalan nggak ada orangnya jangan dikawal. Tapi secara prinsip saya ingin mengatakan ada imunitas politik pada ketua umum partai. Selama Bahlil jadi ketua umum partai, AHY ketua umum partai, Zulhas jadi ketua umum partai, kok rasa-rasanya sulit untuk diganti. Sekalipun begitu banyak dikritik soal kinerjanya seperti apa. Benar gak itu Kang Ujang? Ada imunitas tersendiri untuk ketua umum dan apakah dalam 100 hari berikutnya kita akan melihat 6 bulan biasanya ukuran untuk bereshuffle atau tidak? Kalau kami ya dari pemerintah yang diukur adalah kinerja. Jadi indikator, parameter, ukuran semua adalah berbasis kepada kinerja. Nah, kalau kinerjanya baik ya tentu kita pertahankan. Kalau kinerjanya tidak ya tentu Pak Presiden kemungkinan akan ambil tindakan. Yang pasti Pak Presiden melakukan kebijakan berbasis kepada kinerja itu. Jadi tidak masuk ke wilayah politis. Tidak ada yang kebal dari reshuffle. Ya, kami percaya itu. Oleh karena itu Pak Presiden mengatakan kita tunggu 6 bulan gitu ya. Yang mana menteri nanti yang dianggap kurang perform, ya tentu akan dievaluasi. Mana yang perform, tentu kita apresiasi. Oleh karena itu kita tunggu kinerja kami gitu. Kami akan melakukan yang terbaik, termasuk kabinet juga akan kompak. Dan kami minta doa restu Mbak Sylvia seluruh rakyat Indonesia agar kami betul-betul bekerja tulus, kerja keras untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Oke, terima kasih Kang Ujang, Mas Adi, Mas Dev dan juga Mas Henderson. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, sekian Kontroversi hari ini. Kita jumpa lagi di Kontroversi minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.